Kalau memang dia berada di dalam tanah, ya Allah, naikkan ke atas, ya Allah. Loh, jodoh kok dalam tanah? Mungkin dia masih kerja tambang batu bara. Allah ingin menjadikan kau punya istri lebih cantik, lebih putih, lebih solihah, lebih baik daripada yang kau rencanakan. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana. Kalau ustadz yang mendampingi saya menemui calon mertua boleh, jangan saya kau bawa, nanti saya yang diterima. Jangan rendahkan dirimu seakan-akan tak ada orang lain. Kau datang kepada dia, katakan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa depan, mendampingi aku hingga ke surga. Akhlaknya baik, orangnya sopan, sholat. Fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan putrimu. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah nangis menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Nangis Nasional. Sampai ke rumah, ambil wudhu, sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Kalau memang jodohku masih jauh, ya Allah, dekatkan ke sini, ya Allah. Kalau memang dia berada di dalam tanah, ya Allah, naikkan ke atas, ya Allah. Loh, jodoh kok dalam tanah? Mungkin dia masih kerja tambang batu bara. Kalau memang dia masih di atas langit, turunkan ke bawah, ya Allah. Loh, jodoh kok di langit? Mungkin dia pilot pesawat terbang yang belum mendarat. Kalau memang dia belum lahir, lahirkan, ya Allah. Loh, kok bisa belum lahir? Bisa aja. Kita masih sudah. Enggak usah saya lanjutkan. Nanti saya kena sendiri. Mudah-mudahan semua akan bertemu dengan rencana Allah yang indah pada masanya. So sweet my baby. Saya sudah kawal dia dari semester 1, Pak Ustadz. Setiap ada makalah saya yang nuliskan. Tiba-tiba Pak Ustadz, waktu KKN saya ngawal supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu selesai wisuda, dia dijodohkan, Pak Ustadz. Kenapa kau merasa suuzon dengan rencana Allah? Allah ingin menjadikan kau punya istri lebih cantik, lebih putih, lebih solihah, lebih baik daripada yang kau rencanakan. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencanamu. Betul? Hei jomblo-jomblo, sudah aku bangkitkan semangat kalian. Kalau kalian masih down juga, ingat, Pantai Majene luas. Maksudnya Pak Ustadz, terjunlah kau ke laut. Bangkitkan semangat. Betul? Ini saya ketemu di beberapa tempat. Ustadz Somad, tolong doakan jodoh saya ya Pak Ustadz. Kenapa kau belum menikah? Cepat menikah. Kalau tidak, nanti yang udah menikah ini silap melihat kamu. Tapi saya nggak berani menghadapinya Pak Ustadz. Menghadapi siapa? Calon mertua Pak Ustadz. Bawalah Pak Kiai, bawa Pak Ustadz, bawa. Kalau Ustadz yang mendampingi saya menemui calon mertua boleh, jangan saya kau bawa, nanti saya yang diterima. Ustadz Somad ini kepedean, sok hebat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangan rendahkan dirimu seakan-akan tak ada orang lain. Kau datang kepada dia, katakan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa depan, mendampingi aku hingga ke surga? Kalau kau mau, kita lanjutkan. Kalau kau tak mau, 1.500 lagi masih ngantri di belakang. Walaupun gak ada, pede aja dulu. Jangan kau katakan, kalau kau nggak terima, hidup dan matiku hanya milikmu. Berarti rusak akidahmu. Kau sudah katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kau katakan hidup matiku hanya untukmu? Itu hanya milik Allah. Katakan padanya, kalau kau mau, akan kupinang kau dengan bismillah dan semangkok emas berlian. Kalau kau tak mau, masih ada yang ngantri 999 orang lagi yang menunggu aku menemani hingga ke surga. Betul laki-laki? Macam iya aja. Ya Allah, adik saya yang baik-baik ini dengan yang baik-baik ini, pertemukanlah mereka dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, hati yang bersih. Bapak pun juga, Pak, kalau datang anak laki-laki datang meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau yang datang itu kau suka pada agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, sholat, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang dahsyat di dunia dan kerusakan yang luar biasa. Banyak orang hanya melihat dunia saja. Datang calon menantu, buka tirai jendela. Inilah dia hasil istikharah kita tadi malam, mah. Mobilnya mewah. Memang inilah yang nampak tadi malam, hitam metalik memang. Rupanya setelah menikah, anak seminggu pulang berurai air mata. Mama, kenapa kau menangis makin kuat? Mama, kenapa rental? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hai ibu-ibu, hai adik-adik, hai kakak-kakak, hai bapak-bapak, kalau kalian mau mencari menantu yang akan menjadi pemimpin imam masa depan anak cucu kalian, laki-lakinya ada di stadion lapangan sepak bola Majene. Hai adik-adikku, anak muda sekalian, kalian sudah kuiklankan. Enggak ada salahku lagi. Sekarang kita bahas masalah bagaimana supaya mahar ini turun rendah, ya. Tenang dulu, tenang. Insya Allah mereka udah mau nerima kalian. Sekarang bagaimana mahar ini kita turunkan sedikit, ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan tausiah, dengar baik-baik, bisa kalian rekam, kirim ke calon mertua. Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Mandarnya, I give myself for you.
kuberikan diriku padamu ya Rasulullah. Alhamdulillah saya sampai sekarang tausiah belum pernah ada perempuan berdiri dan mengatakan kuberikan dirimu pada Abu Somad. Andai ada, pingsan saya langsung. Andai tak pingsan pun saya pura-pura pingsan. Daripada saya pulang nggak bisa keluar lagi, nggak dikasih istri saya ceramah. Nabi terus tausiah, Nabi terus ceramah. Perempuan itu berdiri. Akhirnya berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, ya untuk aku aja lah. Kata Nabi, kamu serius mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, cari walaupun ada cincin terbuat dari besi, bawa kemari jadi maharnya. Pulang dia ke rumah, cari, nggak ada cincin dari besi. Ini sudah miskin, nekat. Nggak ada ya Rasulullah. Cari lagi kain. Dia pulang ke rumah, dia cari kain, dia cari. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Untuk apa? Untuk mahar calon istriku. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Dia pun terdiam. Suasana buntu. Lalu kemudian Rasul, dia malu, dia pun pergi. Saat dia malu mau pergi, dipanggil Rasulullah. Ta'al. Kalau bahasa kampung saya, come here a minute. Sini sebentar. Lalu Nabi menikahkan dia di majelis itu. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Inilah yang paling afdol. Hai bapak, hai ibu, kalian nikahkan dengan anak-anak lajang ini dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, nggak laku juga, nggak salah aku lagi.